Halo, saya Jeffrey Iman dan mahasiswa Sistem Informasi dengan NIM 154088729. Pada tugas 3 mata kuliah struktur data ini, saya akan menjelaskan cara kerja program Graph Search yang mengimplementasikan pencarian atau search pada graph dengan algoritma DFS dan BFS. Struktur pada program ini nanti jadi terdiri dari 6 node bernama A1 sampai dengan A8. Terus setiap node memiliki nilai integer yang disimpan dalam array bernama values. Nah, isinya itu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Nah, jadi pada program ini seperti yang disampaikan sebelumnya, ini akan menggunakan dua metode pencarian, algoritma DFS dan BFS. Oke, di sini saya akan coba untuk menjalankan programnya dan kita coba trial untuk videonya. Jalankan. Nah, di sini saya akan dicontohkan misalkan pencarian 70 dari values list yang sudah saya buatkan pada program. Masukkan. Nah, di sini akan saya coba jelaskan dari perbedaan dari kedua algoritma pencarian yaitu DFS dan BFS. Nah, cara kerja DFS pertama itu dia akan mendalami cabang sampai selesai lalu backtrack gitu. Nah, di sini bisa dilihat di sini sudah saya buatkan untuk loggingnya. Dia akan menerima node saat ini menandai sebagai yang dikunjungi gitu. Lalu periksa apakah nilai node itu sama dengan target atau M. Kalau diketahui itu dengan M, kita cari jika ia berhenti dan melampaukan posisinya. Nah, untuk setiap tetangga yang belum dikunjungi, rekursi ke tetangga tersebut. Jika cabang tidak menghasilkan target, maka kembali atau backtrack dan coba ke tetangga lain. Program mencetak setiap peristiwanya. Jadi, di sini dilihat, coba tetangga A2 nilainya 20 dari A1. Ini di skip karena nilainya tidak sama. Terus coba kunjungi A2 yang nilainya 20. Lewati A1 yang sudah dikunjungi. Coba tetangga A4 nilainya 40 dari A2. Terus kunjungi A4 nilainya 40. Terus lewati A2 karena sudah dikunjungi. Terus coba tetangga A7 yang nilainya 70 dari A4. Kunjungi A7 yang nilainya sama persis yang apa kita cari. Nah, sini program menemukan targetnya. Target yang kita cari 70 itu berada pada A7 gitu. Jadi jalurnya ditemukan itu A1 10, terus A2 20, A4 10, terus A7 yang bernilai 70. Nah, program akan berhenti di 70 gitu, tanpa ke A80 gitu. Nah, sudah ditemukan di A7. Nah, cara yang kedua itu algoritma yang kedua yaitu BFS. Ya, dimulai dari A1 terus mencari nilai 70 gitu. Jadi pertama karena BFS menggunakan queue atau antrian, jadi A1 ini masuk ke antrian terlebih dahulu yang bernilai 10. Terus 1 sampai 10, nah maka dia keluar dari antrian A1 karena dikunjungi, terus tambahkan ke tetangganya itu tetangga dari A1 itu A2 yang bernilai 70 ke antrian, dari A2 ke A3 30 ke antrian, status antriannya itu berarti A2 20, A3 yang bernilai 30 keluar dari antrian, A2 nilainya 20 dikunjungi, terus lewati A1 karena sudah dikunjungi gitu. Nah, masuk ke tetangga A4 nilai 40, tetangga A5 ke 50 itu ke dalam antrian, jadi setiap tetangganya itu dimasukkan ke dalam antrian gitu. Nah, sampai ditemukan jadi apa yang kita cari atau nilai yang kita cari 70 itu ditemukannya di A7, maka dia akan keluar dari antrian A7 yang nilai 70. Jadi jalurnya itu sama persis itu A1 10, A2 20, A4-nya berarti 40 dan lalu ditemukan di A7 itu yang nilainya sama dengan nilai M yang apa yang kita cari seperti itu.
Nah, jadi untuk penjelasan output di log ini, di log DFS ini menunjukkan transversal mendalam dan titik backtrack untuk menunjukkan jalur rekursif yang diambil. Nah, sedangkan log DFS menunjukkan status antrian dan urutan kunjungan per level. Nah, untuk perbedaan cara kerja DFS dan DFS itu, kalau DFS itu mendalami cabang sampai selesai lalu kemudian kembali ke backtrack jika target tidak ditemukan. Sedangkan BFS itu mencari per level. Dia akan mengunjungi semua node dengan jarak satu dari sumber, lalu jarak kedua, dan seterusnya. Secara struktur datanya, rekursif itu secara eksplisit menggunakan stack rekursi. Terus kalau BFS itu menggunakan antrian atau queue. Gitu. Nah, untuk sifat transversalnya, untuk DFS itu secara mendalam, itu secara vertikal. Nah, untuk BFS itu secara horizontal atau dia melebar. Nah, untuk log lagi untuk log program ini itu menunjukkan urutan mendalam ya, seperti yang tadi itu titik-titik dan melakukan backtrack. Nah, kalau yang BFS itu menunjukkan status antrian dan urutannya, urutan kunjungan dari dan per levelnya. Oke, mungkin demikian penjelasan saya mengenai implementasi dan cara kerja algoritma DFS dan BFS dalam pencarian graf. Nah, jadi pada intinya DFS itu lebih unggul dalam pencarian mendalam dan menggunakan konsep rekursi atau stack. Nah, sementara BFS efektif dalam pencarian per level dengan memanfaatkan antrian atau queue. Mungkin itu saja mengenai penjelasan dua algoritma pencarian pada graf. Video ini dibuat untuk memulai tugas mata kuliah struktur data, tepatnya tugas 3. Oke, saya Teriman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.